Oke, ini kan nomor 23. Ini masalah nomor dia sih di YouTube. Harusnya 23 ya, bukan 21. Sana udah nonton yang ini belum? Belum. Belum ya. Oke. Nah ini, diketahui persegi panjang ABCD di bidang koordinat kartesius dengan A dan B di sumbu X, D di sumbu Y, dan C di kuadran 1 ada 4 jenis rotasi. Nah, 1 itu adalah rotasi C, 90 min 90. 2 itu adalah R A, 90. Yang ketiga itu adalah C 90. Yang keempat itu adalah R A 9 min 90. Di mana R C, 90 artinya rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di C. Jika ABCD dirotasi berturut-turut dengan urutan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 dan diperoleh koordinat akhir A 38,47, maka keliling persegi panjang ABCD adalah nih. Oke, sebelumnya soal kartesius udah pernah belajar? Udah, Pak. Udah. Oke ya, udah pernah ya kartesius ya. Kartesius itu kan berarti, nah ini kan nanti ada sumbu Y gitu kan. Sumbu Y itu kan yang tegak, sama ada sumbu X gitu ya. Sumbu X itu yang mendatar. Nah, terus di sini kan nanti dia diurutin kan, nah, angkanya. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau ke arah kiri itu dia negatif ya, sama seperti garis bilangan. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ke atas itu juga positif. Itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ke bawah negatif. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, terus, nah gini, kalau rotasi, udah tahu? Udah pernah belajar? Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Oke, rotasi itu belum. Nah, misalkan gini, kalau rotasi itu gini. Rotasi itu ada dua macam. Secara umum ada dua macam. Ada dua macam rotasi. Yang searah jarum jam, dan berlawanan arah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, gitu. Kalau yang searah jarum jam itu berarti nanti dia bergeraknya ke kanan, gitu ya. Kalau berlawanan arah jarum jam itu geraknya ke kiri. Nah, kalau yang berlawanan arah jarum jam itu nanti tandanya positif. Kalau searah jarum jam itu tandanya negatif. Kenapa begini? Karena kalau kita membaca sudut, ya, udah tahu kuadran? Belum ya? Oke, kuadran belum tahu ya. Nah, kuadran itu gini. Kalau kalian lihat ini, gambar ini kan ada empat bagian ya. Nah, yang sebelah sini, yang sumbu X dan sumbu Y-nya positif, itu namanya kuadran 1. Nah, biasa ditulis K1 gini. Yang sebelah sini, yang sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya negatif, itu kuadran 2. Di sini kuadran 3. Nah, di sini kuadran 4. Nah, sorry, kuadran 4. Nah, gitu. Nah, lihat. Dia tuh, nomorinnya ke arah kiri. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kayak gitu. Nah, berlawanan arah jarum jam. Gitu. Sampai sini dulu, paham nggak?
Paham, Pak. Nah, gitu. Nah, terus sekarang rotasi. Nah, coba aku gambar ulang di bawahnya deh. Rotasi. Misalkan di sini tuh ada titik A gitu ya. Nah, kalau nanti dia dirotasi, nah rotasi itu tulisannya di sini lambangnya R itu artinya rotasi, A, 90. Nah, artinya A itu dirotasikan 90 derajat. Nah, 90 derajat. Karena di sini dia 90 derajatnya dia positif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti si A itu akan pindah di sini. Nah, kan ini kan 90 derajat kan. Nah, ini rotasi pusatnya di sini di 000. Jadi ibaratnya gini. Nah, dia dirotasi, rotasi itu diputar. Gini. Ntar pakai tutup pulpen aja. Nah, ini diputar set itu ke atas. Jadi di sini nanti adalah A hasil rotasinya. Biasa ditulis A aksen gitu. Itu kalau 90 derajat. Apa, Clara? Enggak, Pak. Oh, oke. Nah, terus kalau rotasinya itu dia A min 90 derajat, nah, ini berarti rotasinya itu dia searah jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti nanti dia ke bawah sini. Nah, ini juga 90 derajat. Berarti si A nanti pindah di sini. Nah, ini adalah A aksen. Nah, ini kalau min 90 dia ke arah jarum jam, ke arah kanan gitu muternya. Kalau 90 dia ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam. Begitu. Oke. Nah, itu sekilas tentang rotasi. Ya, sebenarnya nanti ini kan adalah besar rotasinya ya, besar sudutnya. Ini nanti nggak harus 90, bisa 180. Nah, kalau 180 nanti si A itu dia akan pindah ke sini. Nah, gini. Itu 180, bisa juga 270. 270 itu nanti dia pindahnya di sini. Oh. Udah tahu kan besar sudut kan? Udah pernah belajar kan? Udah, Pak. Oke, ya berarti itu nggak ada masalah. Nah, terus kita lanjut ke soalnya ya. Nah, ini di soal. Nah, ini tuh yang di soal itu yang diketahui malah koordinat terakhirnya. Berarti di sini kita masih belum tahu koordinat pastinya. Cuman kita bisa menggambarkan. Nah, di video ini udah digambarkan. Nah, muter-muter. Nah, internet dulu mau. Kok dia lemot sih? Oke. Nah, nanti gambarnya tuh begini. Nah, kurang lebih gambarnya gini. Di sini kan dikasih tahu bahwa, nah, perhatikan, diketahui persegi panjang ABCD itu di bidang koordinat kartesius dengan A dan B itu ada di sumbu X. Berarti kita misalkan saja, A-nya itu ada di 00, B-nya itu ada di sini. Nah, ini kan dia adanya di sumbu X kan, di sumbu yang mendatar. Nah, terus habis itu, di sini dikasih tahu lagi, D itu ada di sumbu Y. Nah, dan C ada di kuadran 1. Nah, berarti D itu ada di sumbu Y, di sini ya. Nah, terus berarti C-nya di sini. Nggak ada tempat lain, karena kan persegi panjang kan. Di sini kan diketahui bentuknya itu persegi panjang. Nah, makanya C itu satu-satunya tempat ya di sini. Sejajar dengan D, nah, sejajar juga dengan B. Gitu. Nah, sampai sini untuk gambarnya masih paham kan? Paham, Pak. Sarah gimana, paham kan? Oke. Oke. Nah, coba kita gambar ulang di sini. Nah, kita gambar ulang. Ini.
ini nanti adalah A, ini B, ini C, ini D. Terus di sini ada aturan ya. Ada aturan. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Gitu. Dan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 itu aturannya adalah R. Yang dirotasikan itu adalah titik C. Sebesar min 90 derajat. Terus yang nomor 2 itu yang dirotasikan adalah A. Itu sebesar 90 derajat. Nah, terus yang nomor 3 itu yang dirotasikan adalah C lagi, yaitu sebesar 90 derajat. Nah, terus yang nomor 4 itu yang dirotasikan adalah A, ya, adalah A sebesar min 90 derajat. Gitu. Nah, ini adalah aturan-aturannya. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah tahu posisi-posisinya kan. Nah, tadi kita tahu misalkan A itu nanti posisinya adalah di 0,0, terus B itu ada di, nah ini misalkan B-nya itu ada P,0, D-nya itu adalah 0, Ki, dan C-nya itu adalah P, Ki. Nah, bingung nggak kenapa ini P,0, ini 0, Ki, P, Ki? Enggak, Pak. Gimana? Enggak ya? Oke, kalau enggak bagus. Oke, nah terus kan di situ dibilangin nanti aturannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi nanti di sini itu diulang-ulang. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4, terus diulang lagi 1, 2, 3, 4, diulang lagi 1, 2, 3, 4, sampai 3 kali. 3 kali 4 kali nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, 4 kali. Ini masih 1, 2, 3, 4. Ini baru 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, sebentar. Nah, sekarang gini. Coba perhatikan gini. Nah, ini misalkan balik ke gambar ini ya. Nah, ini misalkan titik A, titik A-nya itu adalah koordinatnya itu misalkan P,0. Nah, kalau misalkan dia dirotasikan 90 derajat, berarti kan nanti pindah ke sini kan. Nah, kira-kira nanti koordinatnya jadi kayak gimana? Kalau di sini P,0, berarti koordinatnya di sini kira-kira apa? Ayo, tahu nggak? 0, Ki. 0, Ki. Kenapa Ki? Karena belum tahu. Oke, 0, Ki. Ya benar. Karena kan di sini nanti dia sumbu X-nya jadi 0 ya. Terus sumbu Y-nya itu adalah Ki. Nah, kira-kira Ki sama P itu hubungannya gimana? Ki sama P hubungannya gimana? Ya, tahu nggak? P itu kan berarti kan dari 0 sampai ke sini kan. Nah, ini kan sebesar P. Kalau Ki kan berarti dari sini sampai ke sini. Nah, kira-kira P sama Ki
itu bakal sama atau enggak? Oke, bingung ya. Nah, P sama Q itu nanti akan sama. Jadi nanti di sini koordinatnya itu adalah 0, Q, atau bisa juga ditulis karena Q sama P itu besarnya sama, nanti ini jadi 0, P. Nah, gitu. Terus di sini, nah, kalau misalkan tadi dia dirotasinya ke arah sini, gitu ya. Tadi kan di sini koordinatnya jadi P, 0, berarti yang di sini adalah koordinatnya apa? 0, Negatif. negatif P atau P. Q. Ya, Q. Nah, karena Q itu kan sama dengan P, berarti ini adalah 0, P. Nah, gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat suatu rumus gitu ya, suatu rumus. Nah, rumusnya tuh bisa dilihat di sini sebentar. Aduh, hilang aku. Sebentar. Ini kok laptopku nge-lag ya. Sebentar. Nah, kemampuan akan dirotasi terhadap titik tertentu, yaitu misalkan PQ. Tentunya PQ dengan arah. Oh ya, nah ini dia. Nah ini rumusnya gini. Kalau misalkan kita punya titik ini kan, titik AB, nah dia akan dirotasikan terhadap PQ. Nah, dengan min 90 derajat, nanti dia bisa pakai rumus ini. B min P plus Q, min A plus P, Q. Nah, suaranya dimatiin aja. Terus kalau misalkan nanti dia itu titiknya adalah AB dirotasikan terhadap PQ 90 derajat, itu nanti rumusnya adalah min B plus P plus Q, A min P plus Q. Ya. Di bagian sini bingung nggak? Iya, Pak. Bingung di sini ya? Oke, gini. Ganti lembar dulu deh. Tadi, kalau kita lihat contoh yang tadi, ini kan tadi titik A-nya di sini toh. Titik A-nya itu adalah tadi tuh misalkan 0, P gitu ya. Nah, terus habis itu di sini, nah ini kan pusat rotasinya. Pusat rotasinya itu adalah titik 0,0. Nah, ini adalah pusat rotasinya. Pusat rotasinya itu 0,0 itu kan tadi adalah A, B. Nah, di rumus ini. Pusat rotasinya itu adalah A, B. Nah, A, B di sini pusat rotasinya adalah 0,0. Kalau dia dirotasikan, A 90 derajat. Nah, A 90 derajat nih ya. Nah, ini A 90 derajat. Nah, nanti kan rumusnya adalah min B. Rumusnya nanti adalah min B plus P plus Q, A min P plus Q. Nah, dirotasikan 90 derajat. Nah,
kalau diratakan 90 derajat kan berarti jadinya di sini ya. Nah, di sini tuh. Ini nolnya ini kita misalkan sebagai sorry. Ini jangan 0,p deh, 0,x gitu aja lah. 0,x. Nah, ini sebagai p, ini sebagai q-nya. Nah, gitu ya. Kalau kita ikutin rumus ini, ya, min b, b-nya itu kan tadi di sini 0. Nah, tambah p-nya di sini adalah 0. Nah, q-nya di sini adalah x, koma. Nah, di sini a-nya itu adalah 0 min. Nah, min p-nya itu di sini adalah p-nya tadi apa? P-nya 0 ya. Tambah q-nya itu q-nya x. Ini nanti 0 tambah 0 jadi x. Bentar, kok x, x ya? Harusnya kan di sini jadi 0,x ya. Sorry, x, 0. Oh, sorry. Salah. Ini koordinatnya bukan 0,x. Ini tuh x, 0. Kan di sini sumbu y-nya yang 0. Nah, sumbu y-nya yang 0. Ini berarti ini p-nya, ini q-nya. Ini salah nih, ini salah. Min b, b-nya kan tadi itu min 0 tambah p, p-nya itu adalah x, q-nya itu adalah 0. A-nya itu adalah 0. Min P-nya itu min x tambah q-nya itu adalah 0. Nanti jadinya x, min 0 ya, min x ya. Salah nih, harusnya bukan gini. Nah, berarti rumusnya ini salah ini, di video ini. Sebentar. Ini rumusnya salah berarti. Nggak kayak gini. Coba dilanjutin. Jadi kemana? Nah, yang ini dilewat dulu deh. Aku juga masih bingung yang ini. Ganti deh, nggak bisa. Sorry ya. Ada lagi nggak yang lain? Ini lewat dulu. Ada lagi nggak selain ini, Sarah? Clara? Yang 2020 udah, Pak. Yang 2020 udah semua? Udah ngerti semua? Iya. Kamu? Oke. Kalau Sarah? Kak Clara ada di video semua, jadi nanti saya nonton videonya semua. Oh, kalau belum nonton ya? Oke. Oke, kalau soal yang satu lagi? Waktu Dicek itu belum? saya dapat videonya dari Serafina, Pak. Oh, udah ada. Iya, tapi saya baru nonton sampai nomor 9. Oke, terus apa lagi nih?
Ada soal lagi yang lain mungkin? Yang nomor 7-nya saya kurang paham, Pak. 7 yang? 2019. Oke, soalnya gimana tuh? Coba. Ada soalnya atau apanya gitu videonya mungkin atau gimana? Aku belum nyari sih. Oke, itu YouTube ya. Oke, di grup KSN tuh ada ini nih, ada info tuh dari Bu Christine. Coba dilihat dulu. Iya, Pak. Coba ya, coba dibalas dulu aja. Oh, udah ada videonya. Lengkap berarti ya YouTube ya. Definisikan gambar terbesar. Udah dibalas yang di grup itu KSN? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Oke, yang nomor 7 ya. 7. Ini ya. Oke. Definisi A tanda itu ya, tanda kayak tanda kurung itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Sebagai contoh, 2. 2 itu nanti kalau dikasih tanda begitu, tanda kurung itu nanti hasilnya sama dengan 2. 3/4 itu nanti sama dengan 0, 5/4 sama dengan 1. Oke. Jika X sama dengan 7, maka nilai 3X plus 1/4 min X adalah. Oke. Nah, kalau tanda itu kan tadi dia bilang kalau ada tanda kayak tanda kurung gitu ya. Nah, A. Nah, ini adalah bilangan bulat terkecil, terbesar atau sama dengan A. Nah, berarti A ini nanti bisa bilangan bulat, bisa pecahan, bisa macam-macam. Cuma nanti kalau dikasih tanda ini, yang kita ambil adalah bilangan bulatnya. Kalau di soal itu kan contohnya 2. Nah, 2 ini kan bilangan bulat, gitu. Nah, berarti nanti kalau dikasih tanda ini hasilnya akan sama dengan 2 juga. Terus ada 3/4. Nah, 3/4 ini kan bilangan pecahan. Kalau kita cari hasil 3/4 kan nanti jadinya 0,75. Nah, bilangan bulat yang mendekati ini. Nah, ini soalnya kan dibilang bilangan bulat yang lebih kecil. Oh, lebih kecil ya, bukan lebih besar ya. Lebih kecil atau sama dengan A. Nah, 0,75 bilangan bulatnya kan berarti kita bulatkan ke bawah. Nah, ini maksudnya tuh sebenarnya tanda ini tuh
kalau nanti hasilnya bukan bilangan bulat, kita bulatkan ke bawah. Nah, kita bulatkan ke bawah jadi 0. Terus 5/4. Nah, 5/4 kalau dikasih tanda ini, 5/4 itu kan kalau kita buat pecahan biasa jadinya 1/4, 1,25 ya. Nah, 1,25. Ini kita bulatkan ke bawah, ya jadinya 1. Nah, 1 gitu. Terus di situ diketahui X itu sama dengan 7. Nah, kita cari berapa nilainya 3X plus 1 per 4 min X. Nah, berarti nanti X-nya dimasukin 7. 3 kali 7 itu 21. 21 tambah 1 kan 22 per 4 min X. Berarti 4 min 7 itu min berapa? Min 3. 3 ya. Nah, 22 per min 3. Nah, 22 per min 3 itu hasilnya berapa? Sekitar min 7, sekian kan? Min 7/1/3. Min 7/1/3 gitu kan. Ya itu kan berarti nanti min 7,33. 33. Nah, kalau dikasih tanda ini berarti nanti kita bulatkan ke bawah ya, ke arah bilangan bulat yang yang terkecil yang mendekati ini. Nah, ini kan min 7,33. Kalau kita bulatkan ke bawah jadinya berapa? Min 7 atau min 8? Min 8. Min 8. Iya, jawabannya min 8. Bener nggak jawabannya min 8? Ya kan? Min 8 kan? Jadi tanda ini tuh maksudnya adalah nanti kita bulatkan ke bilangan bulat terkecil, kita bulatkan ke bawah. Ini tandanya, tandanya begitu ya. Tandanya tuh agak sedikit. Nah, begini. Tandanya. Oke, sampai sini gimana? Bisa? Paham? Paham, Pak. Oke. Ada lagi? Nomor 10-nya belum, Pak. Nomor 10. 10. Oke. Coba tak lihat di channel ini. Harusnya dia ada bahas semua. Oh iya, ada. Dia bahas semua nih kan. Satu playlist tuh. Bahas semua. Nomor 10. 10. Nomor 10 kan yang udah pernah tuh ini. Tadu Tima. Gitu? Iya, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Coba dilihat aja. Kan waktu itu kita pernah bahas tuh. Kalau nggak salah di pertemuan keberapa ya? Ke-3 atau ke-4 gitu. Coba dilihat lagi aja. Kalau nggak salah kemarin tuh jawabannya 266 ya. Kalau 10 yang 2020, Pak? 10 yang 2020. Oke. Coba. 10 yang 2020. 10. Ini. Ya kan? Ya. Sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak N kali. Nah, N lebih besar dari 0 jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah 1/4 N, maka median dari seluruh N yang mungkin. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini soal agak sedikit rumit. Nah, tadi di situ dia bilang, sebuah dadu ya. Sebuah dadu, ada satu dadu, dilempar sebanyak N kali. Dilempar sebanyak N kali.
Terus rata-ratanya adalah 1/4 N. Terus itu yang ditanya, aduh, sebentar, laptopku tuh menyebalkan. Yang ditanya adalah median. Oke, ini adalah median. Oke. Nah, median itu apa? Tahu nggak? Udah pernah diajarin belum? Sudah, Pak. Median itu apa? Titik tengahnya. Apa? Nilai tengah. Oke. Nah, yang kalian tahu median itu bergantung sama apa? Sama datanya. Kan, ya datanya kan. Nah, median itu kan ada dua macam ya. Ada yang yang ganjil gitu kan. Nah, ada yang genap. Ya toh? Rumusnya beda-beda kan? Ya, itu median. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang di sini yang diketahui adalah rata-ratanya. Nah, kalau kita mau nyari rata-rata itu gimana? Datanya dijumlahin dibagi banyaknya data. Oke, betul ya. Datanya dijumlahin dibagi banyaknya data. Nah, oke. Nah, kenapa kok ini bisa dapat 1/4? Nah, kenapa bisa dapat 1/4? Oke, gini. Ini di soal dikasih tahu kalau rata-rata itu 1/4. Dia satu dadu ini akan dilempar sebanyak n kali. Jadi maksudnya kita ngelempar dadunya itu entah berapa kali gitu ya. Sekarang kita pikirkan kemungkinan kejadiannya. Nah, kejadian yang pertama, itu setiap lempar munculnya 1. Nah, muncul 1. Nah, jadi setiap lempar itu nanti dadunya keluar 1 terus gitu ya. Kalau kita mau ngitung rata-ratanya, berarti nanti rata-rata itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sebanyak n kali gitu ya, dibagi dengan bisa ditulis jadi n per n. Ini sebenarnya 1 kali n ya, 1 kali n per n. Nah, rata-rata ya tadi di soal itu adalah 1/4 n. Nah, jadi kalau misalkan nanti ini kejadiannya itu adalah 1 semua, ya itu kita peroleh rata-ratanya adalah n per n. Nah, n per n ini harus sama dengan 1/4 n. Nah, karena ini yang diminta di soal. Ini jadinya n per 4 sama dengan n per n. Nah, ini bisa kita kali silang gitu ya. Nah, nanti kita peroleh n itu sama dengan 4. Nah, ini adalah n yang paling kecil. Sampai sini dulu. Paham nggak? Paham ya? Nah, terus sekarang ini kan 1 ya, 1. Sekarang kalau misalkan 2 semua. Nah, kalau misalkan keluar itu 2 semua gitu ya. 2 semua. Langsung aja aku tulis. Jadi 1/4 n itu akan sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya sampai n per n. Nah, ini nanti 1/4 n itu sama dengan 2 dikali dengan n. Nah, karena 2-nya kan sebanyak n per n. Nah, ini nanti jadi n per 4 sama dengan 2n per n. Ini kita bisa kali silang gitu ya. Nah, ini kita kali silang nanti didapat kali silang jadi
Ini N sama N bisa dicoret. Nah, jadi kita peroleh N sama dengan 8. Nah, ini 8. Nah, kalau kalian mau ngedata semua, itu boleh aja. Cuman sampai nanti waktunya habis juga nggak bakal selesai. Ini kan kita misalkan 2 semua. Nah, nanti bisa juga keluar kejadian tuh 21, 21, 21 itu juga bisa. Nah, kita jangan data semuanya. Kita langsung ke, ini kan tadi 4 nilai minimal. Nah, kita bayangkan nilai maksimalnya. Nah, nilai maksimal itu kalau misalkan keluar 6 semua. Nah, jadi nanti 1/4 N itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 per N. Nah, ini kalian bisa lanjutin sendiri. Itu nanti dapat N-nya itu sama dengan 24. Ya, ini adalah nilai N yang terbesar. Jadi nanti N terkecilnya itu adalah 4, N terbesarnya itu adalah 24. Oke, sampai sini dulu paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah berarti nanti kita dapat, kalau misalkan kita berhasil gitu ya, berhasil mendata semua, kita akan dapat nilainya itu dari 4 sampai 24. Ya, berarti kan itu dari ada 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 24. Kenapa kok bisa dapat 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 24? Nah, karena kan di sini dadu itu kan bilangannya bilangan bulat semua kan. Nah, jadi pasti nanti nilai rata-rata yang kita peroleh itu pasti bilangan bulat semua. Dan dimulai dari 4, paling gede 24. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, sekarang gimana? Oke. Nah, jadi kita dapat datanya itu dari 4 sampai 24. Nah, boleh pakai cara dijabarin gitu ya. Dari 4 sampai 24 jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, sampai 24. Atau bisa juga kita langsung cari pakai rumus ya, rumusnya median. Rumus median. Nah, rumus median. Oh, gini dulu. Dari 4 sampai 24 itu jumlahnya ganjil atau genap? Genap. Nah, jumlahnya berapa? 20. Sorry, 20 ya? Iya, Pak. Oke, berarti kita cari data ke berapa? Kalau 20. Mediannya data ke? Oke, coba kalian cari deh, mediannya berapa? Berapa? Ketemu nggak? 14. 14, iya benar. Ya, jadi kalau misalkan kita udah tahu datanya gampang ya. Kira-kira 14 itu berarti kan data ke berapa nih? Data ke 10 ya. Data ke 10. Data ke 10. Nah, ini adalah median. Oh, 11 ya? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 11. Ya, data ke 11. Nah, ini adalah mediannya. Kalau menggunakan rumus bagaimana, Pak? Oke, rumus median ya. Bentar deh. 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya jumlah datanya 21 deh ya. 5, 6, 7, 8. Iya dong, 21 ya. Jumlah datanya ya. 21. Nah, berarti nanti di sini median ganjil. Nah, median ganjil. Nah, median ganjil itu adalah nanti rumusnya itu adalah X N plus 1 per 2. Aduh, pulpenku mati. Sabar.
Oke, lanjut lagi ya. Kalau ganjil itu rumusnya adalah X N plus 1 per 2. Jadi maksudnya, nah, ini adalah data ke N itu jumlah datanya kan totalnya ya, totalnya 21 plus 1 per 2. Berarti nanti adalah jumlah data ke 22 per 2 itu data ke 11. Ya. X11, data ke 11, nah itu tadi adalah 14. Gitu. Ini kalau ganjil. Kalau genap, itu gini. X, N, per 2, tambah X, N, per 2 tambah 1 nanti dibagi 2. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan nanti jumlah datanya itu ada 10 gitu ya. Berarti nanti di sini adalah data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Gitu. Itu kalau dia genap. Kalau ganjil kita tinggal ngitung data ke N-1 per 2. Jadi data ke 11 gitu. Kalau N-nya 21. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, Sarah gimana? Oke, bagus. Itu tentang median. Nah, soal-soal kayak gini juga sering keluar sih. Dari kemarin kan aku perhatiin juga ya. Ada. Jadi kalian harus tahu ya. Harus tahu apa itu rata-rata, apa itu median, apa itu jangkauan. Nah, biasanya sih yang keluar 3 ini. Nah, kalau rata-rata kan tadi rumusnya dijumlahin dulu semua, terus dibagi dengan banyaknya. Nah, kalau median kita harus lihat dulu dia ganjil atau genap. Atau gini, sebenarnya ada cara lain. Ada cara lain buat mencari median. Dan ini lebih gampang. Soal yang tadi ya. Soal yang tadi itu adalah 4 yang terkecil sampai nanti ke 24. Gitu ya. Nah, terus kalau kita mau cari mediannya, sebenarnya cara singkatnya gini. Data terkecil dijumlah dengan data terbesar, itu kita bagi 2. Jadi nanti 24 tambah 4 bagi 2. Nah, ini nanti hasilnya adalah 28 per 2, hasilnya 14. Nah, ini sama aja dengan tadi kita pakai rumus ini. Ya toh? Sama-sama 14 kan? Nah, ini cara cara mudahnya, cuman memang nggak selalu akurat ya, nggak selalu akurat. Cuman berlaku kalau misalkan dia datanya itu berurutan. Nah, kayak ini kan berurutan toh. 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 24. Kalau misalkan datanya itu lompat-lompat, misalkan kayak nanti itu 4, 7, 11, 16, terus 18, 22, terus 24 gitu kan. Nah, ini kan datanya lompat-lompat. Kita nggak bisa 4 dibagi 24 itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti di soalnya itu angkanya bisa sampai ratusan, boleh begini. Ini biasanya bisa dipakai nih.
data terkecil tambah data terbesar langsung dibagi 2. Itu bisa. Kalau besar. Kayak yang kemarin tuh soalnya yang ini loh, yang bilangan bilangan 3 angka, terus minimal ada 2 angka yang sama. Ingat nggak yang soal simulasi kemarin? Ingat nggak? Sorry ya, di sini emang agak rame. Ingat ya? Oke. Berarti ya semoga bisa ya kalau keluar soal-soal yang ini. Yang ditanya ada rata-rata, median, jangkauan. Oke, selain ini ada lagi? Yang nomor 11 tahun 2020, Pak. Nomor 11. 11 ya? Iya, Pak. Oke. 11 2020. Oke, sebentar. 11. Ini bukan udah ya? Udah. Udah, ini baru kemarin ya? Yang kemarin tuh videonya belum aku kirim ya? Apa udah ya? Belum. Udah belum rekamannya? Ntar, coba aku cek. Kemarin belum ya? Waduh. Wah, lupa aku ngirim. Udah, ntar abis ini aku kirim bareng sama yang ini ya. Oh, udah tinggal besok. Oke lah, oke. Selain itu? Oke, coba dilihat dulu soalnya. Nomor berapa lagi? Pak. Tadi yang aku maksud itu 2019, bukan 2020. Oke. Oke, 19 ya. Nomornya nomor 10 ya tadi ya. Nomor 11, Pak. Oh, nomor 11. Oke. Berarti ini soalnya di antara bilangan bulat berikut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat n adalah di antara bilangan berikut yang bernilai ganjil untuk setiap
N. Oke. Oke, kita akan cari yang ganjil. Yang ganjil. Ganjil. Terus di situ ada pilihan-pilihannya itu adalah 2019 tambah N, ada lagi 2019 min 3N 2019 plus 2N 2019 plus N kuadrat. Oke. Nah, ini gini. Ini kita kamu ngerti soalnya kan? Jadi untuk setiap N, maksudnya mau N-nya berapapun, kalau ditambah dengan 2019, hasilnya selalu ganjil. Ngerti kan? Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya? Oke, bagus. Nah, ini udah pasti enggak? Ya enggak? Ya toh? Kalau misalkan N-nya 1, ya kan? Kalau misalkan N-nya 1, udah jadi 2020, udah jadi genap. Udah pasti salah. Gitu. Nah, terus ini juga enggak, karena kalau misalkan nanti N-nya 1, kan 1 kuadrat itu kan 1 kan? 1 tambah 2019 kan 2020. Nah, berarti udah pasti salah. Nah. Terus yang perlu kita perhatikan yang ini sama yang ini. Nah. Oke. Sekarang kita mulai dari ini deh. Nah, 2N. Nah, 2N. Kira-kira 2N mungkin nggak kalau misalkan N-nya itu bilangan bulat ya, mungkin nggak dia bakal jadi ganjil? 2N. No. Kalau misalkan N-nya 1 aja, kan jadinya 2 kan? Kalau misalkan N-nya 2, jadinya 4. N-nya 3, jadinya berapa? 6 kan? Nah, 2N ini berapapun N-nya, kalau kita masukkan akan jadi kelipatan 2. Berarti dia akan selalu bernilai ganjil. Kelipatan 2 ganjil atau genap? Genap. Oh, genap. Genap. Nah, genap. Nah, berarti 2N ini nggak mungkin jadi bilangan ganjil. Jadi 2N-nya akan selalu genap. Nah, sekarang 2019 itu bilangan ganjil. Kalau ganjil ditambah genap, jadinya apa? Ganjil. Nah, coba ya, kita coba aja dulu. Ganjil tambah genap, misalkan 1. 1 tambah genap. Genap itu misalkan kau pilih bilangan yang gede deh. 98. Nah, jadinya berapa? 99 kan? Ganjil. Maka ini akan selalu ganjil. Udah, gitu aja, simpel. Gitu. Ini sih apa namanya? Logikanya harus diasah sih. Gitu. Oke. Mana lagi? Kalau yang nomor 13, Pak. Tahun? 2019. 19 juga ya? Oke, nomor 13. Nomor 13 ini dia pakai gambar ya. Gambar begini. Perhatikan gambar. Jika sudut ABE, aduh kok buram ya. ABE tambah ACE tambah ADE sama dengan 90 derajat, maka besar sudut AOE. Oke. Ini berarti ini coba kita zoom aja. Nah, ini ya gambarnya begini ya. Nah, di sini tadi yang di soal itu diketahui jika
Jika ABE tambah ACE tambah ADE, nah, berarti nanti sudut B, sudut C, sudut D ya berarti ya. A, B, E, A, C, E, ADE ya. ABE, ACE, ADE. Nah, ini adalah 96 derajat. Maka besar sudut AOE. AOE itu berarti ini AOE. Oke. Nah, ini kalian harus ingat namanya sudut pusat dan sudut keliling. Keliling. Ya. Kalau misalkan aku punya lingkaran, anggaplah ini lingkaran. Terus di sini ada pusatnya O. Nah, terus di sini misalkan ada titik A. Terus di sini ada titik B. Di sini juga ada titik C. Nah, ini aku buat sudut BOC. Di sini aku buat sudut BAC. Ya. Ya anggaplah ini ke B ya. Ini ke B ya. Nah, gini. Nah, sudut BAC itu disebut dengan, ayo, sudut BAC sudut apa? BAC, sudut keliling atau sudut pusat? BAC. Sudut keliling atau sudut pusat? Oke, lupa ya. Ini sudut keliling. Nah, terus kalau BOC berarti ini adalah sudut pusat. Sudut pusat. Oke. Lah, Clara malah keluar. Nge-lag Pak katanya. Kenapa? Nge-lag. Oh, nge-lag ya? Oke. Di kamu gimana? Lancar nggak? Lancar. Oke. Oke, bentar biar Clara masuk lagi. Bentar, coba aku cek dia. Oke, halo, Clara. Gimana? Udah lancar? Udah, Pak. Oke, udah ya. Oke, tadi apa namanya? Dengarnya sampai mana? Sampai yang BOC. BOC, oke. Nah, BAC itu kan adalah sudut keliling. Nah, BOC itu adalah sudut pusat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya, kalau sudut keliling itu, nah dia menghubungkan titik-titik yang ada pada keliling lingkaran. Nah, kalau sudut pusat itu nanti dia dihubungkannya ke arah sudut pusatnya. Nah, titik pusatnya maksudnya. Gitu. Udah ingat sampai sini? Udah, Pak. Tadi keliling apa Pak? Kalau keliling itu yang dihubungkan adalah titik-titik yang ada di keliling lingkaran. Nah, ini kan B, A, C. Nah, ini kan dihubungkan toh. Nah, dihubungkan, nah jadi sebuah sudut kan. Kalau misalkan CB dihubungin ya jadi segitiga. Nah, ini kan kalau yang kita hubungin cuman BAC jadi sudut. Nah, ini namanya sudut keliling. Kalau sudut pusat, nah ini pasti dia ngarahnya itu ke arah pusat lingkaran. Nah, makanya disebut sudut pusat. Itu. Paham? Oke. Nah, terus hubungannya gimana? Nah, hubungannya itu besar sudut pusat
adalah adalah 2 kali sudut keliling. Nah, sudut keliling. Oke, berarti nanti besarnya BOC ini adalah 2 kalinya BAC. Nah, oke, sampai sini paham? Paham ya? Ya. Oke. Nah, ini ada syaratnya. Nah, nggak bisa sembarangan. Yang bisa dihitung begini, nah, itu kalau misalkan 2 sudut ini menghadap suatu busur yang sama. Nah, coba perhatiin. Ini kan tadi BAC toh. BAC. Terus nanti di sini kan ada BOC. Nah, ini sama-sama menghadap busur yang sama. Menghadap itu maksudnya ini loh, kayak ngangak gitu loh. Ya kan, kayak dia mangap mangap ke arah busur BC. Nah, busur itu ini. Ini namanya busur. Nah, oke. Nah, kalau dia menghadap busur yang sama, maka kita bisa tahu besarnya itu adalah besar sudut pusatnya 2 kali besar sudut kelilingnya. Gitu. Kalau misalkan nanti gambarnya begini, nah, gambarnya begini gitu misalkan, sama, nah gini gitu misalkan. Nah, jelek gambarnya. Ini aja deh. Nah, perhatiin ini nih. A, B, E sama A, O, B. Nah ini kan A, B, E sama A, O, E. Ini adalah sudut keliling dan juga sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Itu. Jadi nanti ini kan sudut B, sudut C sama sudut D ini adalah sudut-sudut keliling. Nah, sedangkan yang ini AOE ini adalah sudut pusat. Ya, sama-sama menghadap busur AE. Berarti nanti besar sudut AOE itu ya, besar sudutnya itu akan sama dengan 2 kali dari salah satunya mereka. Nah, jadi misalkan besar sudut ini ya, besar sudut O ini adalah 2 kalinya besar sudut B. Terus besar sudut O adalah 2 kalinya besar sudut C. Terus besar sudut O adalah 2 kalinya besar sudut D. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, terus di soal kan gimana? Di soal adalah ABE tambah ACE tambah ADE. Berarti nanti sudut yang ini tambah sudut yang ini tambah sudut yang ini. Nah, sedangkan 3 sudut ini itu besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Karena dia menghadap busur yang sama. Nah, busur ini. Berarti nanti ini kita bisa misalkan sebagai X. Nah, X tambah X tambah X sama dengan 36. Sorry, kok 36, 96. Nah, jadi tadi X, sudut tulis ya, sudut ABE tambah sudut ACE tambah sudut ADE itu sama dengan 96 derajat. Nah, ini karena ini sama-sama menghadap busur AE. Nah, ini bisa kita tulis sebagai X tambah X tambah X sama dengan 96. Kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 32. Nah, 32. Terus nanti yang ditanya itu adalah besar sudut AOE. 32 itu adalah masing-masing ini. Ini 32, ini 32, ini 32. Karena ini adalah sudut pusat dan ini ada sudut-sudut kelilingnya, berarti besarnya ini adalah 2 kali salah satunya. Kalau salah satunya ini tadi 32, berarti besar yang ini berapa? 2 kali 32. Berapa itu?
64. Nah, kita lihat di pilihan 64. Oke. Oke, paham ya? Paham ya? AOE tadi adalah 2 kali 32. Nah, ini sama dengan 64. Oke. Sarah paham ya? Oke. Oke, mana lagi? Ini termasuk soal yang gampang ya. Harus bisa kalau keluar kayak gitu. Yang 14, Pak. 14. Oke, 14. 2019 juga kan? Ini ya. Oke. Nih, perhatikan gambar di bawah. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup kap lampu berbentuk lingkaran luas. Bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah oke, gambarnya ini ya, berarti ya. Oke, gambarnya ini. Nah, ini berarti ini kan berarti di sini bolong, di sini berarti bolong. Nah, oke, kita coba buat gambarnya. Saya pernah cari jawabannya, tapi sekarang saya rada lupa. Oke. Terus? Udah ada ininya, coret-coretannya atau gimana? Iya, Pak. Coba kirim boleh. Ini tak sambil gambar juga. Ini jari-jarinya adalah 12. Terus nanti di sini tingginya itu adalah 8. Terus nanti di sini jari-jarinya adalah 6. Sebentar ya. Bentar, ini aku lagi lihat jawabanmu. Oke, pertama nanti dicari adalah garis pelukisnya. Nah, ruas selimutnya itu adalah oke. S-nya itu nah, ini S-nya 20 dapat dari ini ya, garis pelukisnya. Luas selimut R kuadrat 12 T. T-nya 16. Nah, ini 16 dapat dari mana? Dari mana, Farah? Ingat nggak? Ini 8 kali 2 itu dari mana? Apa maksudnya ini? Tinggi kerucut gitu.
Oke, kamu lupa ya? Iya, Pak. Bentar. Kita lihat lagi soalnya ya. Gambar tersebut gambar kapal lampu yang tidak mempunyai alas tutup. Alas dan tutup kapal lampu berbentuk lingkaran, luas bahan. Ya. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, ini kan sebenarnya idenya. Nah, idenya itu adalah kalau diperpanjang gambarnya, nah kan dia jadi kerucut ya kan? Jadi kerucut gitu. Nah, terus nanti yang dicari adalah luas selimut kerucut ya, luas selimut kerucut. Ini kerucut besar ya. Nah, terus nanti dikurangi dengan luas selimut kerucut kecil. Nah, ini nanti kerucutnya itu jadi yang bagian kecil itu dipotong. Bayangin aja kayak tumpeng gitu ya. Nah, bagian tumpeng itu puncaknya itu dipotong, dihilangin. Nah, luas selimut yang besar dikurangi sama luas selimut yang kecil. Nah, ini aku gambarnya kecil. Ya, jadi luas selimut besar bagi luas selimut kecil. Nah, luas selimut kerucut rumusnya apa? Ayo, ingat ya? Luas selimut kerucut itu kan Pi kali R kali S kan? Iya nggak? Ya. Oke, nah ini adalah R yang R yang besar ya. Ini anggaplah ini tuh adalah R1. Nah, yang kecil ini adalah R2. Terus nanti tinggi yang kecil ini adalah tinggi yang besar ya. Tinggi yang besar ini nanti adalah T1. Terus tinggi yang kecil ini nanti adalah T2. Terus nanti garis pelukisnya yang besar itu adalah S1, yang kecil adalah S2. Berarti nanti di sini R1, S1 dikurangi dengan Pi R2, S2. Oke. S itu apa? S itu yang ini kan? Yang apa namanya? Yang miring ini kan? Ya enggak? Ingat ya? Tadi yang satunya yang mana, Pak? Oke, yang satunya itu adalah yang besar. Yang besar. Jadi kalau mau digambar ulang gini deh. Ini kan yang besar, ini yang kecil. Ya. Nah, ini nanti adalah dikerucut gitu ya. Nah, ini nanti adalah R1. Ini nanti adalah R2. Terus di sini nanti ada T1. Nanti di sini ada T2 ya tingginya. Terus nanti yang miring itu nanti adalah S1, S2 yang kecil. Nah, yang miring ini adalah S1. Gitu. Nah, nanti kan rumusnya ini ya. Cuma kan permasalahan kita cuma dikasih yang sepotong doang ya, yang sepotong doang. Nah, di sini diketahui yang udah diketahui di sini adalah R1-nya. Nah, R1-nya itu yang besar 12. Terus diketahui lagi R2-nya. Nah, R2-nya itu sama dengan 6. Nah, yang harus kita cari itu adalah T1, T2, baru nanti kita bisa dapat S1 dan S2. Nah, oke, yang perlu kita lihat di sini kita punya tingginya. Nah, tingginya tapi cuma dari sini, dari dari bawah sampai ke yang kepotong gitu ya. Nah, kira-kira tinggi lengkapnya berapa? Tahu nggak? Ayo, tahu nggak? Tinggi lengkapnya berapa? Nggak tahu ya. Nah, coba perhatiin ini. Ini kan dia
alasnya. Nah, alasnya itu adalah 12. Terus yang dipotong, nah di sini ada 6. 12 sama 6 perbandingannya berapa? 1:2 kan? Ya enggak? Jadi setengahnya kan? Iya, Pak. Nah, berarti dari sini, nah dari kita bisa lihat dari sini, oh ini 12, oh ini 6. Berarti kalau nanti ini kita perpanjang jadi kerucut gitu ya. Kita perpanjang jadi kerucut. Nah, berarti nanti ini kita motongnya pas di tengah-tengah tingginya. Nah, tengah-tengah tingginya. Berarti kalau di sini 8, nanti di sini juga 8. Gitu. Oh, berarti nanti tinggi kerucut yang gede itu, nah T1-nya itu adalah 16. Nah, T2-nya itu adalah 8 juga sama. Karena ini dia motong pas di tengah-tengah. Tahu dari mana di tengah-tengah? Karena di sini 12, di sini jadi 6. Mengecil setengahnya. Gitu. Nah, ini nanti T2-nya itu adalah 8. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Nah, jadi dari situ ya. Dari situ kenapa tadi kamu kok T1-nya itu adalah 8 kali 2. Nah, karena sebenarnya dari sini kita bisa lihat dia di sini jari-jarinya dia di bawah itu 12, di tengah-tengah dia 6. Berarti dari sini ke sini itu adalah setengahnya kerucut. Kalau kita panjangin lagi jadi 2 kali tingginya gitu. Serang, paham? Paham, Paham. paham. Oke, bagus. Nah, oke. Udah ada perkembangan. Kita udah dapat R1, R2, T1, dan T2. Nah, sekarang yang perlu kita cari itu adalah S. Ingat, cara mencari S. Nah, cara mencari S itu, nah, S itu rumusnya adalah akar, ya. Akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Nah, ini ya, rumus Pitagoras sebenarnya. Nah, kalau misalkan S1, itu berarti adalah R1 kuadrat tambah T2 kuadrat. R1 kuadratnya tadi, nah R1 itu tadi kita dapat adalah 12. 12 kuadrat itu 144. Ini kalian mungkin harus hafal ya. Tambah T, T1 kuadrat. Sorry, ini T1 bukan T2. T1 kuadrat. T1 kuadrat itu adalah 16. Nah, 16 kuadrat itu berapa? Berapa? 256 kalau nggak salah. Ya, 256. 256. Nah, 144 tambah 256 itu nanti jadinya adalah bentar, 300, 400 ya. 400. Akar 400 itu adalah 20. Oke. Nah, berarti S1-nya itu 20. Di sini nggak ada kesulitan ya. Hitung-hitung biasa ya. Ya, Pak. Oke, terus nanti kita cari S2-nya. Ini juga sama, hitung-hitungan biasa. Tidak ada kesulitan harusnya. R2 kuadrat tambah T2 kuadrat. Oke, ini nanti sama dengan, nah R2 itu tadi adalah 6 ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Itu adalah 64 tambah 36. Ya, aku kebalik, sorry. Ini nanti jadinya adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Oke, kita dapat ya. S1-nya tadi itu adalah 20, S2-nya tadi adalah 10. Sisanya tinggal kita masukin ke sini. Berarti Pi R1 tadi adalah 12. S1 tadi adalah 20. Dikurangi. Nah, Pi R2 tadi itu adalah 6. S2 tadi itu adalah 10. Nah, 12 kali 20 itu berarti 240 Pi ya. Kurangi sama Pi 60 Pi ya. 60 Pi. Nah, ini nanti hasilnya adalah 180 Pi. Oke, 180 Pi.
Ada nggak jawabannya 180 pi? Oh, pi-nya dibikin 3,44. Oke, boleh. Berarti di sini ya 180 dikali 3,44. 0,14, sorry. Nah, ini nanti kalau dikali itu hasilnya adalah 565,2. Oke. Kalau untuk perkalian kalian bisa kali sendiri ya, bisa ya kalau itu ya. Oke, ada pertanyaan yang soal ini? Gimana, Sarah? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Oke, Clara? Itu dikali ya, Pak? Iya, dikali. Kan nanti kan kita dapat tadinya kan pi-nya kita belum ubah jadi ini kan. Nah, di soal kan dimintanya adalah pi sama dengan 3,14. Nah, di sini kan juga jawabannya koma semua kan. Nah, tadi tuh pas dihitungan kita jangan ini dulu. Pi-nya jangan dihitung dulu. Nah, kita ngitungnya di akhir aja. Sampai sini bisa kan? 240 pi kurangi 60 pi. Nggak ada masalah kan sampai sini? Iya, Pak. Nah, nggak ada kan? Nah, ini kan hasilnya nanti adalah 180 pi. 180 pi itu kan artinya adalah 180 dikali 3,14. Ya kalau mau ngali ya kita kali dah coba. 180 kali 3,14. Nah, kita kali ya. 0, 8 kali 4, 32, 2 tinggal 3, 4, 7, 0, 8, 1, 3 kali 0, 0, 3 kali 8, 2. Nah, tuh. 24, tinggal 2, 3 kali 1, 3, 5. Bener kan? Ya tuh, 24. Punya Pak, yang ketiga salah. Oh salah, sorry. 3 kali 0, 0. 3 kali 8. 3 kali 8, 24 ya. 4 tinggal, oh. Saya. Oh, aku jadi bingung sih. Nggak konsen ya. Ulangi lah. Sekali-kalian gini aja nggak konsen. 80 kurangi 3,14. 3 kali. 4 kali 0, 0. 4 kali 8, 32, 2 tinggal 3. 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. 1, 8. 1. 3 kali 0, 0. 3 kali 8, 24. 4 tinggal 2. 3 kali 1, 3. 5. Jumlah 0. 2. 7 tambah 8, 5. Tinggal 1. 6. 5. Nah, 56. Di belakang koma ada 2 angka, kasih koma. Ya, 565,2. Ya toh? Dapat kan? Oh. Itu. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Oke, jadi di sini sebenarnya tipsnya itu pi-nya jangan dihitung pas di sini, hitungnya pas di akhir aja. Gitu. Oke. Ada lagi? Atau ini, kalian mau langsung ini, download soal? Masih Kalau ada setengah lagi. jam lagi, Pak. Oh, setengah jam. Oh ya, Deng. Oh ya, aku salah lihat. Baru jam 4.36. Oke. 16, Pak. Berapa? 6, bentar. 15. 15. Oh, bawahnya ya. Oke. Oke. Yang bawahnya. Parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai puncak di P, P dan
titik potong dengan sumbu Y. Nah, aduh, kok buram. Nah, titik potong dengan sumbu Y di 0, min P. Jika P tidak sama dengan 0, maka nilai B adalah. Oke. Nah, parabola. Nah, parabola itu kalian udah belajar tentang grafik fungsi? Udah belum? Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum ya? Oke. Iya. Terus untuk nyari apa namanya kayak titik puncak, titik ekstrim, udah pernah belajar? Belum. Belum ya? Oke, sebentar. Nah, belum belajar grafik fungsi ya? Oke, gini. Tadi kan di situ ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, gitu kan? Terus abis itu nanti dikasih tahu lagi puncaknya. Puncaknya itu ada di P, P. Oke. Terus nanti titik potong sumbu Y itu adalah 0, berapa tadi? 0, min P. Nah, min P. Nah, terus tadi diketahui lagi P itu tidak sama dengan 0. Ditanya B-nya sama dengan berapa. Gitu ya. Oke, berarti kita harus mulai dari parabola. Apa itu parabola? Sebentar. Bentar, aku bukain GeoGebra ya. Sebentar. GeoGebra. Oke. Nah, ini GeoGebra. Sebentar, masih loading. Nah, ingat kan apa namanya? Ingat fungsi kuadrat kan? X kuadrat plus, nah misalkan plus 2x min 3 gitu misalkan. Nah, ya. Nah, ini kan adalah gambar grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, gambar grafik yang kayak gini, ya, kayak gini, itu namanya grafik parabola. Ya, parabola itu bisa dia bentuknya melengkung ke bawah atau bisa juga melengkung ke atas. Nah, kalau melengkung ke atas, itu contohnya begini. Sebentar. Melengkung ke atas. Nah, ini melengkung ke atas. Nah, ini juga namanya parabola. Gitu. Nah, oke, sampai sini tahu kan sekarang bentuknya parabola itu gimana? Kebayangan? Iya, Pak. Nah, ini namanya parabola. Nah, ini namanya adalah titik ekstrim. Ya, titik ekstrim. Namanya titik itu terdiri dari dua komponen. Ya. Ada X, Y. Nah, X, Y. Nah, ini namanya titik ekstrim. Kalau dia yang berpotongan di sumbu Y ini, ya, nah ini disebut dengan titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y. Nah, ini kan tadi titik potong sumbu Y kan 0, P tadi ya. Nah, tapi belum tentu nanti jawabannya min 3 loh. Tuh. Jadi ini kan sumbu Y kan, yang tegak itu tadi sumbu Y. Nah, ini titik potongnya. Nah, terus ini yang dua ini, nah ini adalah titik potong di sumbu X. Nah, titik potong di sumbu X. Ciri-cirinya adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kan ini X, ini Y. Y-nya 0. Kalau tadi perpotongan di sumbu Y, itu ciri-cirinya adalah
X-nya sama dengan 0. Oke. Oke. Jadi gini ya. Kan ada Cartesiusnya ya. Cartesiusnya itu adalah ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Terus tadi kan parabolanya modelnya gini kan ya. Nah, ini adalah titik ekstrimnya, ekstrim atau puncaknya ya, puncak gitu aja. Nah, terus ini adalah titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Nah, itu ciri-cirinya adalah X-nya sama dengan 0. Nah, yang dua ini, nah ini adalah titik potong sumbu X. Nah, ciri-cirinya adalah Y-nya sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk mencari nilai puncak, itu ada rumusnya. Nah, untuk mencari titik puncak, ada rumusnya. Kan kalau titik puncak itu kan bentuknya kan X, Y. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah min B per 2A. Ini adalah untuk X-nya ya. Dan yang C-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, sampai sini dulu. Paham? Paham nggak? Ini rumus ya, ini rumus. Ini rumus. Rumus untuk mencari titik puncak. Gimana? Paham nggak? Sebentar, Pak. Gimana, Sarah? Kenapa? Lagi dicatat. Oh, lagi dicas. Oke. Dicatat, Pak. Kenapa? Lagi dicatat. Oh, lagi dicatat. Oke. Oh, sorry. Oke, tapi berarti paham ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini adalah rumus ya. Jangan tanya dari mana asalnya karena aku juga nggak tahu itu rumus. Ada sebenarnya pembuktiannya, cuman aku lupa. Tapi kita tinggal pakai aja rumusnya. Pak. Nah, gitu. Itu yang di samping 4. B kuadrat min 4 AC bukan? Iya, B kuadrat min 4AC. Gini deh, Oh. yang lebih jelas deh. Ini X-nya itu adalah min B per 2A. Terus B-nya itu adalah, Y-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per 2A juga. Nah, gitu. Oke, gimana? Udah beres mencatatnya? Udah, Pak. Bentar. Sorry. Maaf. Ini bukan 2A, tapi 4A. 4A ya, 4A. Sorry. Ini 4A. 4A, ganti ya. 4A. Iya, Pak. Oke. Nah, tadi di sini dibilang puncaknya itu adalah P, P. Artinya apa? X sama Y sama nggak? Sama ya. Oke. Nah, X sama Y-nya sama. Oke. Berarti nanti X sama dengan Y. Nah, X-nya itu ini, Y-nya itu ini. Ya udah, kita buat persamaan. Min B per 2A itu sama dengan B kuadrat min 4AC per, ini AC ya, per 4A. Nah, ini sama-sama ada A, bisa dicoret. Ini sama-sama ada 2. Nah, ini kan dicoret sisa 2 ya. Nah, terus kita kali silang. Nah, kita kali silang dapat min 2B sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, ya. Tadi kita dapat itu adalah
min 2B sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau mau dipindahin ke sini semua, jadi 0 sama dengan B kuadrat min 4AC. Plus 2B. Ini boleh. Terserah enaknya kalian aja gimana. Sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke, paham. Nah, berarti tadi di sini ini disimpan dulu ya, simpan dulu, kotakin. Simpan dulu. Nah, terus tadi kan di soal kita tahu lagi titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0, min P. Nah, 0, min P. Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, ini bisa kita masukin ke sini. Ini bisa kita masukin ke sini. Kita masukin ya. Nah, Y-nya kita ganti jadi P, ya kan? Terus X-nya kita masukin 0. Nah, ini P sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Nah, karena dikali 0 nanti dia jadi habis kan? Ini juga habis. Berarti C itu sama dengan P. Nah, C sama dengan P. Oke. Ini kita simpan dulu. Nah, coba lihat lagi soalnya. Parabola mempunyai titik puncak sini dan titik potong dengan sumbu Y 0 min P. Oh, sorry. Min P ya. Ini min P berarti. Ini min P. Berarti C itu adalah min P. Nah, C itu adalah min P. Oke, setelah itu kita bisa masukin P-nya ke sini. Nah, tapi di sini masih ada A ya. Sebentar, aku lihat dulu. Oke. C itu tadi sama dengan min P. Nah, coba dimasukin. Tadi kan ada 0 sama dengan B kuadrat min 4AC plus 2B. Nah, terus tadi masukin C-nya sama dengan min P. 0 sama dengan B kuadrat min 4A dikali min P tambah 2B. Oke. Terus apalagi yang bisa kita dapat dari soalnya ya? Sebentar. Sudah. Tadi ini kan sama dengan P. Ini juga P. Coba sebentar dulu. Sebentar, aku coret-coret dulu bentar ya. Min B per 2A sama dengan P. P itu sama dengan min C. Min B dengan min C. Ya. Min C.
B kuadrat. Oh, sorry. Tadi kita nggak perlu nyari ini sih, nggak perlu nyari X sama dengan Y sebenarnya. Ini bisa lebih mudah, Aku ulangin. Kan tadi ada A kuadrat plus AX kuadrat plus BX plus C, nah, sama dengan Y. Terus tadi diketahui puncaknya itu adalah P, P. Gitu. Terus tadi ada titik potong di sumbu Y itu adalah 0, min P. Nah, terus kita tadi tahu rumusnya titik puncak. Ya, rumus titik puncak itu adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, gitu. Nah, di sini kan ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, ini kita masukin ke sini, jadi A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C sama dengan min P. Nah, ini kan kali 0 habis. Nah, kita dapat C itu sama dengan min P. Tadi ini kan titik pusatnya. Titik pusat itu kan di soal adalah P, P. Berarti ini P, ini juga P. Nah, kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Ini kan sama dengan P. Berarti P sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Gitu kan? Nah, di sini diketahui C sama dengan min P. Berarti kalau P itu bisa kita ganti dengan min C. Ya, min C. Ini sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Ini kita kali silang. Sehingga nanti dapat min 4AC. Sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini ada min 4AC, ini ada min 4AC. Bisa kita coret. Nah, jadi didapat 1 sama dengan B kuadrat. Nah, kita dapat B-nya itu adalah akar dari 1. Akar dari 1 itu sama aja dengan 1. Berarti B-nya adalah 1. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, ya, gampang ya. Tadi aku agak muter-muter, ternyata pas dicoret-coret, oh gampang, tinggal dimasukin ke sini aja. Kan kita mau nyari B-nya kan. Gitu. Kenapa nggak pakai yang ini? Kalau pakai yang ini tadi aku coba nggak bisa. Coba ya. P sama dengan min B per 2A. P-nya tadi jadi min C sama dengan B per 2A. Nah, nanti di sini masih dapat B-nya itu dalam bentuk min 2AC. Nah, ini kan belum dapat nilai B-nya kan. Berarti jangan pakai yang ini. Pakai yang ininya aja. Gitu. Oke. Paham ya? Sarah gimana? Paham kan? Paham, tapi masih pusing. Masih pusing? Pusingnya di mana? Yang Bapak tunjuk. Ini? Ya. Oke. Jadi kurang nyimak. Oke. Tadi kan di soal itu ada parabola rumusnya ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Terus ini tadi adalah titik puncaknya ya. Puncak yang PP ini adalah puncak. Nah, titik puncak itu kan rumusnya ini. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A. Ini rumus. Ya.
Terus tadi di soal diketahui lagi, ada titik potong di sumbu Y, yaitu 0, min P. Nah, titik itu kan terdiri dari X dan Y. Ya toh? Nah, berarti di sini X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min P. Nah, kita pakai titik yang ini. Nah, dari titik ini, dari X dan Y ini, nah X dan Y-nya kita masukin ke persamaan ini. Nah, X-nya adalah 0. Berarti kan nanti A dikali X kuadrat itu sama aja dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali X. X-nya tadi 0, berarti B kali 0 tambah C. Nah, karena C-nya kan nggak dikali apa-apa. Sama dengan Y. Y-nya itu adalah di sini min P. Berarti Y-nya sama dengan min P. Karena dia dikali 0 kan habis. Dikali 0 juga habis. Tersisa C doang. Dapat C sama dengan min P. Kalau C sama dengan min P, berarti nanti P-nya adalah min C. Tinggal dibalik aja. Gimana, Sarah? Oke, Pak. Kasih. Oke. Pak, Oke, bentar lagi, 2 menit lagi udah soal ya. Oke. jam 5. Ya, aku N ya. Mata aku udah mau habis. Oke, ya, aku N ya. Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya, ya. Makasih, Semangat Pak. kalian, semangat. Yo. Ya, Pak.